Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi Alkitab. Mumpung kita masih hidup, kita belajar Alkitab. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita nggak bisa belajar Alkitab dan kita rugi. Orang yang masih hidup nggak mau belajar Alkitab itu akan mendapatkan kerugian yang besar. Kenapa? Karena di dalam Alkitab ini ada petunjuk kita untuk bisa masuk surga. Berarti kalau saudara nggak belajar Alkitab, saudara nggak tahu caranya bisa masuk surga. Ya, jadi rugi nggak saudara nggak belajar Alkitab? Rugi karena nggak tahu cara masuk surga. Saudara yang kekasih, pagi ini saya ingin berbicara tentang suara Tuhan dan suara iblis. Suara Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Suara iblis pun ada di dalam Alkitab. Kita pelajarin. Jangan sampai kita mendengar suara iblis tapi merasa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena nggak ngerti Alkitab. Orang Kristen yang nggak ngerti Alkitab tidak bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara iblis. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk menerangkan masalah ini. Karena ada orang mendengar suara iblis, tapi dia merasa mendengar suara Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak ngerti Alkitab. Kalau saudara baca di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena tidak bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara iblis. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di dalam Ibrani pertama ayat pertama, ini adalah salah satu caranya kita mendengar suara Tuhan. Ibrani pertama ayat pertama. Judulnya Allah berfirman dengan perantara anaknya. Ya. Setelah zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi Tuhan berbicara kepada manusia melalui perantara. Waktu zaman dulu, Tuhan berbicara kepada manusia melalui perantara nabi-nabi. Dan zaman sekarang Tuhan berbicara juga melalui anaknya yang namanya Tuhan Yesus. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Nah, bagaimana sekarang kita bisa mendengar suara Tuhan? Kalau baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-14, ini caranya kita bisa mendengar suara Tuhan. Roma 10 ayat 14 saya bacakan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, berbahagialah, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini caranya kita mendengar suara Tuhan. Dengan cara kita diutus. Tuhan mengutus hamba Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu tugasnya menyuarakan suara Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan. Ya, bukan suara saya yang saya keluarkan, bukan pikiran saya yang saya sampaikan, tapi pikiran Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Itu yang namanya hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu tugasnya menyuarakan suara Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kalau yang nggak ada di Alkitab nggak boleh disuarakan.
Karena Alkitab ini adalah suara dari Tuhan. Inilah yang namanya hamba Tuhan. Menyuarakan suara Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Atau kasarnya mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang namanya mendengar suara Tuhan. Saudara mendengar YouTube saya ini termasuk saudara mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini yang dinamakan suara Tuhan. Hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan, tapi ada hamba iblis menyuarakan suara iblis. Ini yang jadi masalah. Banyak hamba iblis menyuarakan suara iblis, tapi banyak orang sangka itu suara Tuhan. Karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat. Kalau saudara baca di Korintus ya, kalau saudara baca di Korintus, di situ dikatakan saudara nggak usah heran karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Malaikat terang itu apa saudara yang kekasih? Pembawa berita yang terang. Penolong lah kasarnya. Malaikat terang sama aja kayak penolong. Jadi iblis itu bisa seperti penolong kita. Ini sangat penting saudara yang kekasih. Jangan sampai kita mendengar suara iblis, tapi kita merasa itu suara Tuhan. Apa itu ciri-ciri hamba Tuhan? Hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan. Atau kasarnya, khotbah yang benar itu sumbernya dari Tuhan. Saudara yang kekasih, ini sangat penting karena banyak hamba Tuhan tidak menyuarakan suara Tuhan. Dia menyuarakan suara iblis. Sehingga apa yang dikhotbahkan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, sangat penting. Apa sih ciri-ciri hamba Tuhan itu? Ya harus menyuarakan suara Tuhan. Bentuknya seperti apa? Seperti gini saudara yang kekasih. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Itu Tuhan mengatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Dan perkataan ini harus disebarkan kepada orang Kristen melalui hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan, saudara dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Perkataan saya ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen itu nggak ngongkang-ngongkang, saudara yang kekasih. Nggak muntang-muntang Tuhan itu baik. Nggak muntang-muntang kita mendapat kasih karunia, kita nggak mau berbuat sesuatu. Saudara dipanggil bukan untuk melakukan apa yang dosa, tetapi apa yang kudus. Ini adalah suara Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, ya ini. Saudara menjadi orang Kristen harus hidup kudus. Ini suara Tuhan. Satu lagi di dalam Yohanes 8 ayat 11, Yesus mengatakan, kalau dosamu sudah diampuni, Yesus katakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ini suara Tuhan juga, saudara yang kekasih. Saya hanya menyampaikan suara Tuhan. Kalau dosamu sudah diampuni, maka saudara harus berhenti berbuat dosa. Ini suara Tuhan yang disuarakan oleh saya. Makanya hamba Tuhan itu menyuarakan suara Tuhan. Saudara yang kekasih, ciri-ciri hamba Tuhan itu hidupnya kudus. Mulutnya hidupnya kudus. Perkataannya kudus. Itu hamba Tuhan. Jadi kalau saudara ingin melihat hamba Tuhan atau bukan, lihat aja tingkah lakunya. Lihat aja khotbahnya. Khotbahnya benar nggak? Kalau dia khotbahnya benar, berarti dia menyuarakan suara Tuhan. Inilah ciri-ciri hamba Tuhan. Bagaimana ciri-cirinya hamba iblis? Khotbahnya nggak benar. Ya, dia nggak menyuarakan suara Tuhan. Dia menyuarakan suara iblis, tukang bohong. Ya, saudara, Yohanes 8 ayat 44, bapak mula iblis, bapak segala pendusta. Jadi kalau khotbahnya bohong, tidak sesuai dengan Alkitab, maka dia bukan menyuarakan suara Tuhan, tapi menyuarakan suara iblis.
Nama yang tukang bohong kan sumbernya dari iblis. Ya kan? Nggak ada sumbernya bohong itu dari Tuhan. Tuhan nggak pernah mengajarkan kita bohong. Hanya iblis yang mengajarkan kita bohong. Kalau khotbahnya bohong, itu sumbernya dari iblis, bukan dari Tuhan. Maaf ya saudara yang kekasih, saya harus terangkan ini ya. Karena banyak hamba Tuhan, khotbahnya bohong. Kenapa saya tahu? Karena saya belajar Alkitab. Ya, namanya bohong itu nggak ada umur. Mau tua pun kalau bohong ya bohong. Saudara yang kekasih, apa benar omongan saya ya? Kalau banyak hamba iblis menyuarakan suara iblis, khotbahnya bohong. Contoh nih, kalau acara kematian orang Kristen, ya, hampir semua hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Umpama yang mati si Edi, ya, umpama si Edi yang mati, hampir semua hamba Tuhan mengatakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul nggak? Itu dalam acara kebaktian kematian. Edi mati, dia katakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita cross check dong. Nama yang khotbah harus di cross check dong. Karena ini sangat penting. Kalau khotbahnya nggak benar, bahaya. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah pendeta ini sudah melihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Saya ulangin lagi. Apakah pendeta ini sudah melihat Edi yang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kalau dia belum melihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia katakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia bohong. Karena dia belum lihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sudah katakan Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus aja yang Tuhan, yang punya sorga, nggak berani mengatakan si Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini perbedaannya saudara kekasih. Kalau saudara baca di dalam Matius 20, saya tidak menjelekkan pendeta ya saudara yang kekasih. Saya ingin hanya menceritakan hamba Tuhan dan hamba iblis. Matius 20 ayat yang ke 23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya." Yesus mengatakan, kalau Edi mati, aku, kata Tuhan, tidak berhak memberikan Edi duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Yesus aja nggak berani mengatakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus itu yang mengatakan seperti itu. Di dalam Matius 20 ayat 23 saya bacakan lagi ya. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya." Jelas ya? Kalau Yesus nggak berani mengatakan si Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi hamba iblis mengatakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya ingin tanya, kedudukan hamba Tuhan sama Tuhan tinggi mana? Tingginya Tuhan lah, nggak ada apa-apanya. Tuhan yang derajatnya tinggi aja nggak berani mengatakan Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini masih jadi hamba Tuhan, berani-berani mengatakan si Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, padahal dia belum lihat. Inilah yang namanya suara iblis. Khotbahnya bohong. Yang dibohongin Edi mati aja masih dibohongin. Bayangin aja loh kalau iblis itu ya. Hamba iblis menyuarakan suara iblis. Dia bohong sama Edi. Dia nggak tahu Edi masuk surga atau enggak. Dia nggak tahu Edi itu duduk sebelah kanan atau enggak. Dia ceplok batok, dia ngatakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang dibohongin Edi.
Yang dibohongi keluarganya Edi, ya kan? Yang dibohongi jemaatnya. Yang dibohongi siapa lagi? Orang yang mendengar khotbahnya. Yang dibohongi Tuhan. Ya kan? Kalau dia bohong kan bohong sama Tuhan. Jadi sangat mengerikan hamba iblis ini. Dia menyuarakan suara iblis. Tetapi banyak orang yang percaya. Banyak orang percaya dengan suara iblis ini. Banyak orang lebih percaya sama hamba iblis yang menyuarakan suara iblis. Karena apa? Dengarnya enak. Ngomongnya enak ya. Si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal bohong. Yang namanya bohong itu dengarnya enak. Tapi kalau yang jujur itu dengarnya nggak enak. Saya khotbah ini jujur, saudara yang kekasih. Nggak enak dengarnya. Tapi ini fakta. Inilah salah satu hamba iblis yang menyuarakan suara iblis. Khotbahnya bohong. Satu. Yang kedua, ciri-ciri hamba iblis itu tidak senang dengan kebenaran Tuhan. Yang namanya hamba iblis ya nggak senang firman Tuhan. Saudara yang kekasih, apakah ada hamba Tuhan yang nggak senang dengan firman Tuhan? Ada, saudara yang kekasih. Itu namanya munafik. Dia khotbah firman Tuhan, tetapi dia nggak senang dengan firman Tuhan. Ada orang seperti itu. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak menjalankannya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini dia sudah belajar Alkitab loh. Dia sudah mengerti Alkitab, tetapi dia tidak mau mempraktekannya. Itu namanya apa? Berarti nggak senang dengan Alkitab. Orang Kristen, hamba Tuhan yang nggak senang dengan firman Tuhan, ciri-cirinya dia nggak mau mempraktekkan firman Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Orang Kristen hamba Tuhan yang nggak mau taat dengan kebenaran firman Tuhan, berarti dia nggak senang dengan Alkitab. Masih suka berdoa, masih suka memuji nama Tuhan, ya kan? Masih rajin beribadah ke gereja, tapi nggak mau taat dengan firman Tuhan. Itu yang namanya hamba iblis. Hamba iblis tahu nggak firman Tuhan? Tahu. Tapi dia nggak mau taat. Inilah ciri-ciri hamba iblis. Di dalam Matius 7 ayat 26. Barang siapa yang sudah mendengar, kita baca saja ya, biar jelas ya. Ini adalah ciri-ciri hamba iblis. Matius 7 ayat 26. Saya bacakan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jika orang mendengar suaraku tetapi dia tidak mau melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Ini yang dinamakan hamba iblis. Dia sudah tahu suara Tuhan, dia sudah tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak mau mentaatinya, ia disebut bodoh. Ini yang dinamakan hamba iblis. Contohnya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tahu nggak Tuhan melarang makan buah pengetahuan baik dan jahat? Adam dan Hawa tahu nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi dia nggak mau taat. Dia makan itu buah. Sehingga apa yang terjadi? Dia diusir dari Taman Eden. Begitu juga hamba iblis. Dia ngerti firman Tuhan. Setiap hari dia baca Alkitab. Setiap hari dia doa, bahkan doa puasa. Setiap minggu dia khotbah. Setiap hari dia memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia nggak mau taat dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang dinamakan hamba iblis. Suka memuji nama Tuhan, tapi tidak mau taat dengan Tuhan. Ini hamba iblis. Makanya banyak orang nggak tahu ini hamba Tuhan atau hamba iblis. Nggak tahu.
Jadi kalau saudara ingin mengetahui apakah dia hamba Tuhan atau hamba iblis, lihat aja sifatnya. Sifatnya. Ini sangat penting kalau saudara ingin melihat apakah dia hamba Tuhan atau hamba iblis, saudara harus tahu sifatnya. Sifat hamba iblis itu khotbahnya bohong. Yaitu khotbah tentang kematian itu. Yang kedua, dia nggak senang dengan kebenaran. Tuhan mengatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Tetapi apa yang terjadi? Hamba iblis menolak hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Jadi ciri-ciri hamba iblis, dia menolak hidup kudus. Ya, Tuhan mengatakan, kalau dosamu sudah diampuni, maka Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi hamba iblis, dia masih melakukan dosa. Dosanya sudah diampuni, tetapi dia masih melakukan dosa. Tuhan suruh hidup kudus, tapi dia mengatakan gak ada manusia yang bisa hidup kudus. Ini adalah ciri-ciri hamba iblis. Ya, orang khotbahnya aja bohong. Ya, saya harus ngomong ini. Sangat penting ini. Saudara yang kekasih, hamba iblis nggak mau hidup kudus. Itu hamba iblis. Sudah ada belum? Banyak. Ya, banyak suara iblis disuarakan oleh hamba iblis. Apalagi sih ciri-ciri hamba iblis? Dia menolak dia nggak percaya dengan nubuat. Baru kemarin saya sharing sama hamba-hamba Tuhan. 100 hamba Tuhan lebih mengatakan kepada saya, mereka tidak percaya dengan nubuat. Mungkin saudara nggak percaya ya apa yang saya omongkan. Tapi ini fakta bahwa banyak orang hamba Tuhan yang nggak percaya dengan nubuat. Terutama nubuat tentang Henokh. Kita baca nubuatnya apa ya, biar jelas ya. Di dalam Yudas 1 ayat 14 saya bacakan. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang yang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ini nubuat Henokh yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi banyak hamba Tuhan yang gak percaya nubuat ini. Saudara gak percaya omongan saya, tapi saya ngalamin, saya mendengar banyak sekali hamba Tuhan yang gak percaya nubuat Henokh ini. Nubuatnya bahwa orang fasik akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum. Mereka gak percaya nubuat ini. Saya ingin katakan kepada saudara kembali ke awal yang pertama. Nubuat itu adalah perkataan Tuhan melalui perantara Henokh. Henokh itu nabi. Jadi Tuhan berfirman, bernubuat melalui Henokh bahwa orang fasik akan dihukum dan diadili oleh Tuhan. Ini nubuat, ini perkataan Tuhan. Tapi banyak hamba Tuhan yang gak percaya nubuat ini. Kalau pendeta, hamba Tuhan sudah gak percaya dengan nubuat yang ada di Alkitab, apakah dia menyuarakan suara Tuhan? Kalau hamba Tuhan sudah gak percaya lagi dengan nubuat yang ada di dalam Alkitab, dia berdiri di atas mimbar gereja, apakah dia menyuarakan suara Tuhan? Tidak. Hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan, hamba iblis menyuarakan suara iblis. Jadi akhir zaman ini sudah banyak hamba iblis menyuarakan suara iblis di atas mimbar gereja. Saya ngomong apa adanya.
Tuhan suruh katakan, jangan berbuat zina, jangan berbuat dosa. Tapi banyak hamba Tuhan mengatakan, sama saya ngomongnya, gak ada fit manusia gak berdosa. Sekalipun kita hamba Tuhan, kita masih berbuat dosa. Ini suara iblis. Seolah-olah dia ngajarin saya suruh berbuat dosa. Saya ngomong apa adanya. Banyak hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Gak ada manusia yang gak berdosa. Pasti berbuat dosa. Sekalipun hamba Tuhan, pasti dia berbuat dosa. Seolah-olah mengajarkan jemaatnya berbuat dosa. Padahal firman Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa. Berarti ada dua suara nih. Suara Tuhan gak boleh berbuat dosa. Suara iblis mengajarkan berbuat dosa. Ini sangat penting. Karena sudah terlalu banyak hamba Tuhan menyuarakan suara. Sudah terlalu banyak hamba iblis menyuarakan suara iblis. Khotbahnya berlawan dengan Alkitab. Orang nubuat aja dia nggak percaya loh. Saya kaget loh saudara yang kekasih. Mendengar hamba Tuhan. 100 hamba Tuhan lebih mengatakan mereka nggak percaya dengan nubuat Henokh. Kalau mereka nggak ngomong, saya nggak bisa ngomong seperti ini. Karena mereka ngomong, maka saya sampaikan hati-hati dengan hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan. Jangan sampai kita setelah kita meninggal, ternyata kita baru tahu kita mengikuti hamba iblis. Hamba Tuhan sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab ini, khotbahnya. Di dalam Alkitab ini nggak boleh berbohong toh. Faktanya banyak hamba Tuhan yang berbohong. Saya sering dibohongin oleh hamba Tuhan. Awalnya saya yakin benar hamba Tuhan nggak akan bohong. Ternyata saya sering dibohongi. Berarti firman Tuhan ini ya dan amin. Karena iblis menyamar seperti malaikat terang. Begitu juga hamba iblis menyamar seperti hamba Tuhan. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak tahu. Kalau saya hanya teori, saya nggak tahu. Tetapi saya mempraktekannya. Bagaimana kejamnya hamba iblis itu. Dia nggak peduli saudara. Saudara nggak peduli, nggak ada kepikiran hamba iblis itu memikirkan saudara masih mati masuk surga. Yang penting saya khotbah dapat duit selesai. Ya, saudara yang kekasih, saya ingin katakan kepada saudara, suara Tuhan disuarakan oleh hamba Tuhan. Suara iblis disuarakan oleh hamba iblis. Hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan, hamba iblis menyuarakan suara iblis. Cek khotbahnya. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh cerai. Ya kan? Tapi ada hamba Tuhan. Gak apa-apa bercerai. Daripada sudah gak akur, daripada berbuat dosa, cerai gak apa-apa. Ada hamba Tuhan seperti itu. Berarti dia gak menyuarakan suara Tuhan. Dia menyuarakan suara iblis. Suara Tuhan gak boleh cerai. Matius 19 ayat 6. Apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan. Ini suara Tuhan. Lalu datanglah hamba iblis. Gak apa-apa. Melawan perintah Tuhan gak apa-apa. Kalau bercerai kan melawan perintah Tuhan kan. Ada hamba Tuhan mengizinkan jemaat yang bercerai. Saya tahu hamba Tuhan itu mengizinkan jemaat yang bercerai. Bahkan dia menikah dengan janda cerai hidup. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Karena saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa berbicara seperti ini. Jadi apa yang saya tahu, saya berbicaralah di YouTube ini. Mungkin kalau hamba Tuhan ini dengar apa yang saya katakan, mungkin marah. Ya urusan dia sama Tuhan. Saya hanya menyuarakan suara Tuhan. Hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan. Hamba iblis menyuarakan suara iblis. Saudara sebagai orang Kristen harus tahu. Ini pendeta saya ini menyuarakan suara Tuhan atau menyuarakan suara iblis. Saudara orang Kristen harus tahu pendeta saudara menyuarakan suara Tuhan atau suara iblis.
Saya harus tegas di sini. Karena ini menyangkut sorga dan neraka, saya harus menyampaikan, katakan A ya A, katakan B ya B. Kalau saudara mendengar hamba iblis, saudara meninggal, maka saudara akan bersama iblis di neraka. Enggak semua yang berdiri di mimbar itu menyuarakan suara Tuhan. Enggak semua yang berdiri di atas mimbar itu menyuarakan suara Tuhan. Kalau dia khotbahnya bohong, berarti dia menyuarakan suara iblis. Enggak boleh bercerai, dia bilang boleh daripada berbuat dosa. Boleh juga menikah dengan janda cerai hidup, ya kan? Atau duda hidup. Ada pendeta, bahkan pendeta menikah dengan janda cerai hidup. Nah, apakah dia nggak tahu orang yang menikah dengan janda cerai hidup itu disebut berzina? Lukas 16 ayat 18, di situ kan barang siapa yang menikah dengan janda cerai hidup, ia disebut berzina. Tuhan melarang berzina, tapi dia melakukan zina. Berarti dia bukan menyuarakan suara Tuhan. Masih suka berdoa puasa. Kalau ngomong membesarkan nama Tuhan, ya kan? Memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan sampai nangis-nangis. Tapi melawan perintah Tuhan. Itu yang dinamakan hamba iblis, pura-pura menjadi hamba Tuhan. Saya nggak menjelek-jelekan pendeta ya, saudara yang kekasih. Saya menyuarakan suara Tuhan. Jadi saudara menjadi orang Kristen harus pintar-pintarlah. Saudara jangan mengikuti suara iblis. Saya belajar lagi ya. Ini suara iblis atau hamba iblis yang menyuarakan suara iblis. Mazmur 1 ayat pertama, saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dengan seorang pencemooh. Kenapa Tuhan melarang kita bergaul, mengikuti nasihat orang fasik? Kenapa? Karena orang fasik kalau mati masuk neraka. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik itu adalah hamba iblis yang menyuarakan suara iblis. Apa suara yang dari iblis? Jangan melakukan hukum Taurat. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi, berarti dia bukan menyuarakan suara Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang membatalkan hukum Taurat, berarti dia bukan menyuarakan suara Tuhan. Dia menyuarakan suara iblis. Apakah hukum Taurat sudah dibatalkan? Kita baca di dalam Roma 3. Roma 3 ayat 31 saya bacakan. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Ini firman Tuhan yang mengatakan, Roma 3 ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Itu tanda seru. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi hukum Taurat itu nggak dibatalkan, saudara yang kekasih. Ini yang mengatakan firman Tuhan loh. Suara Tuhan nggak membatalkan hukum Taurat. Suara iblis membatalkan hukum Taurat. Kenapa ini sangat penting? Karena menentukan saudara masuk surga atau masuk neraka. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, kalau saudara mengikuti suara Tuhan, hukum Taurat tidak dibatalkan. Maka saudara meninggal, saudara akan masuk ke surga. Tetapi kalau saudara tidak mau mendengar suara Tuhan, hamba iblis menyuarakan suara iblis, membatalkan hukum Taurat,
Makanya banyak hamba Tuhan yang nggak percaya dengan nubuat. Nubuat yang di dalam Alkitab itu mengatakan orang fasik itu akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum. Nah, orang fasik itu adalah orang yang membatalkan hukum Taurat. Hamba Tuhan yang membatalkan hukum Taurat itu dinamakan orang fasik. Dan orang fasik itu kalau mati masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan. Hukuman Tuhan itu neraka. Jadi saya ingin menyuarakan suara Tuhan di YouTube ini bahwa kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, dengarlah dengan hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar itu seperti apa? Dia menyuarakan suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa? Tidak membatalkan hukum Taurat. Itu suara dari Tuhan. Tuhan tidak membatalkan hukum Taurat. Roma 3 ayat 31, di situ dikatakan hukum Taurat tidak dibatalkan. Itu ada tanda seru. Kenapa ada tanda serunya? Karena banyak sekali hamba iblis yang ingin membatalkan hukum Taurat. Ya terserah. Kalau saudara masuk surga, yang untung saudara. Saya nggak ada untung. Tuhan pun nggak untung. Saudara masuk surga, Tuhan nggak untung. Tuhan nggak untung, saya pun nggak untung. Saudara yang masuk surga yang untung. Tapi kalau saudara masuk neraka, Tuhan rugi nggak? Nggak rugi juga. Saudara masuk neraka, Tuhan nggak ada rugi. Saya juga nggak rugi. Yang rugi saudara masuk di neraka. Kenapa saudara bisa masuk neraka? Mendengar suara iblis. Suara iblis membatalkan hukum Taurat. Suara Tuhan tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Clear. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan ini apa adanya. Inilah suara Tuhan, nggak membatalkan hukum Taurat. Roma 3 ayat 31. Adakah kami membatalkan hukum Taurat? Sama sekali tidak. Bahkan kami meneguhkan. Ini suara Tuhan. Tetapi ada suara iblis membatalkan hukum Taurat. Kenapa iblis membatalkan hukum Taurat? Karena iblis tahu kalau saudara menjalankan hukum Taurat, hidup saudara kudus. Kita baca saja di dalam Roma 7. Roma 7 ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar, baik dan benar dan baik. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Ini firman Tuhan loh yang katakan loh. Firman Tuhan mengatakan hukum Taurat itu kudus, baik dan benar. Dan kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka saudara di mata Tuhan baik, kudus, dan benar. Kalau saudara membatalkan hukum Taurat, berarti saudara tidak kudus, saudara tidak benar, dan saudara tidak baik. Ini yang saya katakan. Jadi nggak semua di atas mimbar itu hamba Tuhan itu menyuarakan suara Tuhan. Ada hamba Tuhan menyuarakan suara iblis, membatalkan hukum Taurat. Kalau saudara membatalkan hukum Taurat, resiko tanggung sendiri, masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Mumpung masih hidup, kita belajar Alkitab. Ya, hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan, hamba iblis menyuarakan dia. Hamba iblis menyuarakan suara iblis. Suara iblis membatalkan hukum Taurat. Suara iblis tidak percaya dengan nubuat, terutama nubuat Henokh. Suara iblis khotbahnya tukang bohong. Si Edi, dia nggak tahu masuk surga atau enggak, dia bilang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jelas ya, mana suara Tuhan, mana suara iblis. Kalau saudara salah mendengar suara, maka saudara gagal masuk surga. Jangan sampai kita mendengar suara iblis, tapi merasa mendengar suara Tuhan. Biasanya suara Tuhan sama suara iblis itu berlawanan. Begitu juga hamba Tuhan dan hamba iblis. Khotbahnya berlawanan.
Kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, kalau saudara menjadi orang Kristen, stop berbuat dosa. Hidup kudus. Nggak enak dengarnya. Tapi ini suara Tuhan. Tapi kalau ada suara iblis mengatakan, berbuat dosa nggak apa-apa. Manusia kan nggak ada yang hidup suci. Semua pasti berdosa. Ini suara dari iblis. Berbuat dosa nggak apa-apa. Tuhan kan mengampuni dosa kita. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan bisa ngampunin kita. Emang Tuhan tuh pembantu, tukang hapus dosa? Tuhan itu raja, saudara yang kekasih. Dia bukan pembantu. Yesus itu bukan pembantu yang tukang hapus dosa saudara. Dia itu raja, tapi raja yang baik. Kalau saudara berdosa diampunin, dihapus dosanya, baik kan? Tapi kalau saudara berbuat dosa lagi, apakah Tuhan mengampuni dosamu lagi? Ya enggak lah, karena dia bukan pembantu. Betul nggak? Tuhan itu raja yang baik. Kalau saudara sudah diampuni dosamu, maka saudara harus mendengar perkataan dia. Jangan berbuat dosa lagi. Nanti kalau masuk neraka, nggak mau mendengar suara Tuhan, nyesel. Saya sering ngomong sama teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya katakan seperti ini. Nanti kalau mati, masuk neraka gara-gara nggak menjalankan hukum Taurat, jangan salahkan Yesus. Yesus mengatakan hukum Taurat tidak pernah dibatalkan. Yang membatalkan hukum Taurat itu adalah iblis. Dan hamba iblis. Hamba iblis membatalkan hukum Taurat. Hamba Tuhan tidak membatalkan hukum Taurat. Roma 3 ayat 31. Hukum Taurat tidak dibatalkan. Berlawanan dengan hamba iblis. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan. Apapun resikonya. Sekalipun dunia ini akan meledak, saya akan menyuarakan suara Tuhan. Sekalipun saya dikucilkan oleh hamba-hamba Tuhan, tidak ada masalah. Yang penting menyuarakan suara Tuhan. Saya ini jujur aja dikucilkan oleh pendeta-pendeta karena menyuarakan suara Tuhan. Makanya saya susah sekali khotbah di dalam gereja. Karena saya dikucilkan, ya nggak masalah. Saya dikucilkan manusia nggak ada masalah. Tapi jangan sampai Tuhan yang mengucilkan saya. Ya, untuk mendengarkan suara Tuhan itu susah, saudara yang kekasih. Saya khotbah ini pun harus punya keberanian. Kalau saya nggak punya keberanian, saya nggak bisa menyuarakan suara Tuhan. Ya, pagi hari ini kita belajar tentang suara Tuhan dan suara iblis. Jangan sampai kita mendengar salah suara iblis, tapi kita merasa dengan suara Tuhan. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memberikan kami firman yang sungguh luar biasa. Engkau mengajarkan kami untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, berikan kami keberanian untuk mendengar suara-Mu, sekalipun itu nggak enak didengar. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ajari kami lebih mendengar suara-Mu daripada mendengar suara iblis. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.